Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini adalah pertemuan pertama, video pertama kita. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan ilmu nahwu. Sebelum kita membahas tentang ilmu nahwu itu sendiri, kita perlu tahu bahwa manusia dalam sejarahnya mereka awalnya hidup Nabi Adam sendiri, ya. Nah, Nabi Adam dalam riwayat yang oleh jumhur ulama bahwa Nabi Adam dulu diajarkan bahasa Arab, beliau berbahasa Arab, di surga juga berbahasa Arab. Ilmu nahwu ini adalah ilmu bahasa Arab, atau bisa kita sebut juga dengan gramatika bahasa Arab. Ilmu nahwu adalah gramatika bahasa Arab atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebagaimana bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab juga punya aturan atau kaidah-kaidah sendiri. Bukan maksudnya membatasi kebebasan seseorang untuk berbicara atau apalah itu, ya. Tapi lebih tepatnya karena bahasa itu adalah alat komunikasi. Bahasa adalah alat untuk menyambung maksud satu orang kepada orang yang lain, untuk menyampaikan bahwa saya punya maksud begini, bagaimana itu bisa ditangkap oleh lawan bicara saya, maka saya butuh yang namanya bahasa, ya. Dan bahasa juga punya aturan-aturannya sendiri, punya kaidah-kaidahnya sendiri untuk disepakati oleh semua penggunanya agar bisa difahami oleh siapapun yang berbicara dengan bahasa tersebut atau orang lain yang ingin belajar bahasa tersebut. Nah, jadi penting untuk mempelajari tentang gramatika bahasa atau kaidah-kaidah bahasa. Dan dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang gramatika bahasa Arab, yang salah satunya adalah ilmu nahwu. Aturan atau ilmu-ilmu kaidah dalam bahasa Arab sendiri sebenarnya ada banyak, ya, ada belasan bidang ilmu, ya. Di sana ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan yang lain-lain. Satu di antaranya yang paling penting adalah ilmu alat. Ya, ilmu alat ini adalah ilmu dasar dalam ilmu bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab adalah hal yang paling dasar, ya. Ada biasanya di tingkat ibtidak pun sudah diajarkan, di tingkat pemula pun sudah diajarkan. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, ini adalah ilmu yang paling dasar untuk diajarkan. Meskipun nanti di dalam ilmu nahwu atau ilmu alat ini sendiri bertingkat lagi, ya, bersambung kepada bidang-bidang ilmu bahasa yang lain. Tapi di sini ilmu nahwu adalah salah satu ilmu alat atau media untuk memahami bahasa Arab itu sendiri, yang berisi dengan kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, jadi misal seseorang dalam bahasa Arab mengatakan koma Zaidun, telah berdiri Zaidun. Lah, di sini Zaidun dia di koma Zaidun, ya. Di sini Zaidun di dhamma akhir. Siapa yang membuat aturan bahwa Zaidun ini harus di dhamma akhir? Tidak boleh bilang koma Zaidin. Koma Zaidin ini salah. Siapa yang bikin aturan? Ini adalah kesepakatan orang-orang Arab, orang yang berbahasa Arab dulu. Meskipun mereka tidak pernah mengadakan rapat untuk menyepakati ini, tapi inilah yang sudah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun di orang Arab sejak sebelum Islam masuk. Koma Zaidun dari dulu selalu konsisten. Setelah ada pekerjaan atau setelah ada sebuah peristiwa, maka kata yang disanadkan atau disandarkan kepada peristiwa tersebut harus di dhamma akhirnya. Ini adalah sebuah
kesepakatan yang sudah dilakukan oleh orang Arab dalam berkomunikasi. Ya. Nanti ada kasus lagi, koma al-muslimuna misalnya. Oh, ini setelah ada kejadian koma berdiri al-muslimuna, di sini tidak di dhamma akhirnya. Kenapa? Karena al-muslimuna di sini adalah berbeda jenis dengan zaidun. Tapi dua-duanya, entah itu al-muslimuna ataupun zaidun, sama-sama disandarkan kepada kejadian koma. Jadi yang koma ini siapa? Yang berdiri ini siapa? Adalah Zaid. Siapa yang berdiri di sini adalah muslimuna. Dua-duanya sama-sama disandarkan kepada kejadian koma, kejadian atau pekerjaannya. Di dalam materi saya kurang menyukai dalam pilihan saya untuk memilih mengartikan fiil. Di sini koma disebut fiil. Saya kurang suka untuk memilih istilah dia adalah kata kerja, karena fiil itu belum tentu kata kerja ya. Jadi itu sekilas tentang kenapa saya bilang ini adalah kejadian ya, kejadian. Fiil itu adalah kejadian. Ini ada peristiwa atau kejadian berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid, di sini muslimuna. Dua-dua tadi katanya kalau kata yang disandarkan kepada kejadian itu harus di dhamma akhirnya. Kenapa yang di sini kok nggak di dhamma? Kenapa di sini kok ada waw dan nun ya? Nah, karena memiliki jenis lain, ternyata hal-hal seperti ini konsisten dimanapun, di kata apapun konsisten, dan dalam banyak contoh ya. Misalnya koma tolibuna, ketika tolibuna pun juga koma at-tolibuna ya, ketika at-tolibuna juga dia konsisten, akhirnya waw dan nun sama seperti al-muslimuna. Di sini Zaidun juga misalnya koma Muhammadun, koma Muhammadun ya, di sini juga konsisten dia. Jadi nanti dilihat oleh ulama-ulama nahwu, oleh para pencetus ilmu nahwu, bahwa yang akhirnya demikian ini memenuhi kriteria titik ya, itu yang nanti akan dijelaskan di materi berikutnya ya. Intinya ini hanya contoh ya, ini hanya contoh bahwasanya bahasa itu punya aturan agar bisa difahami. Kalau misalnya koma Zaidin, nanti lawan bicaranya kan dia nggak paham ya. Kalau dibuat koma Zaidin, nanti lawan bicaranya dia yang sudah menganut aturan ini, karena ini adalah aturan yang universal di dalam bahasa Arab, dipelajari dan difahami dan juga dihafalkan oleh semua orang Arab. Kok tiba-tiba ada yang mau bilang Zaidin ini dinisbatkan kepada koma tapi dia di kasro akhirnya. Maka ini adalah bahasa dia sendiri, bahasa bagi pengucap, dan tidak sah secara umum untuk disebut sebagai bahasa Arab yang baku ya, karena bahasa Arab punya aturan sendiri ya. Mungkin dia merasa dia berbicara bahasa Arab, tapi sejatinya dia tidak sedang berbahasa Arab yang fasih, yang baku. Baik, di sini kembali lagi, ilmu nahwu adalah gramatika bahasa Arab. Ini aturan contoh daripada pembahasan di dalam ilmu nahwu. Ini contoh aturan yang ada di dalam ilmu nahwu. Jadi biar kita tidak melihat istilah nahwu sebagai sesuatu yang abstrak, maka saya rasa perlu ini untuk dijelaskan di awal ya. Jadi saudara-saudara, para penonton ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom pertanyaan untuk video kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.